Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 1 ayat 65 dan 66 demikian. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara sekalian, rancangan Allah itu sempurna, melampaui apa yang mampu kita pikirkan. Karena itu, kita sering tidak memahaminya. Demikian juga tentunya Zakaria dan Elisabet. Sangat sulit bagi mereka untuk memahami mengapa Tuhan tidak memberi mereka anak. Padahal bagi orang Yahudi memiliki keturunan itu sangat penting, bahkan dianggap aib bagi seorang perempuan jika tidak bisa punya anak. Jadi, tentunya Zakaria dan Elisabet sejak menikah sudah berdoa, meminta dikaruniai anak, dan mereka sangat bergumul untuk hal itu. Maka tidak mengherankan jika Zakaria juga sulit untuk percaya ketika di usia lanjut diberitahu bahwa doanya itu dikabulkan dan istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu muda saja tidak dijawab doanya. Sekarang sudah tua ketika secara logika tidak mungkin punya anak. Mungkinkah itu terjadi? Demikian juga tidak mudah untuk memberi nama Yohanes kepada anak yang dijanjikan itu, sebab pasti menimbulkan benturan dengan budaya saat itu, di mana seorang anak harus dinamai sesuai dengan nama nenek moyangnya. Belum lagi kondisi Zakaria yang mendadak bisu dan tuli setelah berjumpa dengan malaikat Gabriel di ruang Maha Kudus, dan secara tiba-tiba juga dipulihkan dan memuji Allah setelah dia menjawab orang-orang yang hadir pada saat itu dengan tegas bahwa nama anak itu adalah Yohanes. Saudara, semua itu membuat orang-orang yang hadir menjadi takut dan bertanya-tanya. Menjadi apa anak itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan berita mengenai kelahiran Yohanes pun segera menjadi viral. Saudara, dari semuanya ini kita belajar bahwa ternyata semua hal yang sulit dipahami itu adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna untuk mempersiapkan pelayanan Yohanes sebagai pembuka jalan bagi kelahiran Kristus, Sang Mesias yang selama berabad-abad dinantikan oleh umat Israel. Dengan viralnya berita tentang kelahiran Yohanes yang istimewa itu, orang-orang dipersiapkan untuk menyambut seruan pertobatan yang dikotbahkan Yohanes ketika dia memulai pelayanannya. Saudara, apakah hari ini saudara mengalami suatu kondisi yang sulit untuk saudara pahami? Percayalah bahwa semua itu adalah bagian dari rancangan Allah yang sempurna. Mari kita terus berjalan dalam iman dengan mata yang tertuju pada Tuhan Yesus. Maka suatu saat, seperti Zakaria, kita akan memuji Allah karena takjub melihat betapa sempurnanya rancangan Allah itu. Amin.